Halo semuanya. Halo. Ketemu lagi bareng kita. Kita sekarang mau bahas tentang masalah apa? Tentang kayaknya sekarang bahasnya tentang ringan-ringan aja. Iya, nih. nyantai kita Iya, nyantai. seputar tentang masalah organisasi. Betul, yang relate banget nih sama HIMA ya Iya. kan, Himpunan Mahasiswa bener Akuntansi. banget. Tentang perkuliahan juga kan. Betul. Sekarang kita lagi bareng siapa nih? Bareng Aku Amanda Gracia dari divisi ODD. Aku Elvira Cantika dari divisi PR. Oke. Sebelumnya nih, gue mau nanya ke kalian. Ini kan tentang bahas masalah mengenai organisasi. Gue sendiri mau nanya sama kalian pernah nggak sebelumnya ikut organisasi sebelum di kampus? sebelum di HIMA. Aku kalau pas sama ikut panitia-panitia acaraan sih. Oh berarti ikut Panitia kayak event. pensi gitu Iya, ya? pensi, upacara gitu-gitu deh. Oke. Dari Elvira sendiri? Kalau aku juga sih nggak terlalu ikutin OSIS, tapi kalau buat acara-acara gitu aku daftar panitia. Oke, emang sebenarnya nggak perlu harus ikut OSIS sih kayaknya karena kepanitiaan macam pensi juga bentuk organisasi sih menurut gue kayak gitu. Betul banget, soalnya organisasi itu kan bisa di mana aja ya, Iya. maksudnya. Basically ya kita butuh kerjasamanya nggak sih di dalam suatu kayak pekerjaannya gitu. Bahas tentang masalah organisasi ya. Kan kalian nih baru online nih kan pertama kali kan. Nah kesan kalian buat online kali ini kayak apakah membosankan kah atau gimana? Organisasi online. Kalau aku mungkin karena online jadi lebih bisa gampang bagi waktu juga buat ngerjain tugas. Cuman mungkin kadang ada beberapa yang bentrok kan, misalnya harus kerja kelompok, terus di satu sisi juga ada urusan di organisasi. Jadi mungkin harus lebih bisa time management yang lebih bagus aja sih. Iya. Kalau kamu? Dari aku sebenarnya kayak kurang berasa aja gitu sih, karena kalau ngobrol online kan kayak Iya, kurang dapet. Iya Benar-benar. Ya, gitu aja sih, tapi benar yang viral tadi. Tapi bener sih, gue juga merasa gue kan dulu di SMA gue pernah ikut OSIS, gue pernah ikut panitia dan sekarang gue ikut HIMA gitu kan himpunan. Tapi emang bener-bener kerasa banget kayak kalau di online tuh lu nggak bisa apa ya, kayak hai bareng temen gitu. Iya, Hai benar. cuma kayak sekedar kayak ya udah. Ya kita ngobrol aja kalau gitu. iya. Kayak lu nggak bisa ngerasain perasaan satu sama lain. Karena nggak ketemu, jadi Iya. nggak ngeliat. Walaupun kita online tapi bisa on cam kan tetap aja beda rasanya karena Iya. kita jauh nggak Iya. berkomunikasi secara langsung. Pun senang dan sedihnya tuh kurang menurut gue. Kayak kalau misalkan kita kerja bareng kayak capek bareng-bareng kerasa Iya, gitu. iya, Tapi kerasa. kalau misalkan kita ngerjain tugas atau pas berorganisasi kita lagi online tuh masih kayak capek sendiri gitu Iya, loh. betul. Bukan betul. capek bareng-bareng. Karena kalau capek sendiri ya sudah kita benar-benar merasa capek. Tapi kalau kerja capek bareng-bareng tuh menurut gue lebih apa ya? Oh ya udah kita kerja bareng-bareng enak gitu loh. Lebih kerasa gak Nah, sih? lebih Lebih bonding. Bondingnya lebih dapet gitu. Gue juga mikir kayak gitu Iya, sih. iya, betul. Cuman kalau Elvira sama Amanda nih emang nggak pernah di kampus tuh nggak pernah merasakan organisasi secara offline kan. Cuman kalau dari Kakak Bimo dan gue kan sedikit ada ngerasain organisasi offline. Coba Bim gimana? Ceritain dikit. Gimana apanya nih? Gimana kalau organisasi offline? Kalau organisasi offline sih, ini yang kan gue di kampus juga kan dapetnya offline ya hitungannya. Jadi online, offline tuh gue nggak terlalu dapet banyak kan. Tapi kalau misalkan di SMA itu bener-bener banyak banget sih dramanya. Jadi Dramanya yang bikin kangen itu ya. yang bikin kangen. Kayak misalkan lu ribut sama temen cuma karena masalah job desk deh, kayak misalkan gitu. Udah kasih misalkan tugas buat keamanan gitu. Tapi teman lu malah nggak ngejalanin tugas, itu bener-bener kayak, wih lu kok nggak ngejalanin tugas gitu loh. Jadi kayak lebih kerasa gitu loh capeknya, bareng-barengnya gitu loh. Kalau dari gue sih kayak gitu kira-kira. Jadi lebih apa ya? Lebih senang aja gitu loh meskipun capek. Iya. Bahkan sampai nilai gue jelek pun gue ya udah. Iya tetap seneng aja ya gitu. Iya benar kayak gitu sih. Kalau dari lu gimana? Lu kan pernah juga nih. Kalau gue kebetulan waktu kampus waktu masih di kampus kan kebetulan acara pertama tuh jadi MC. Nah itu berasa sih deg-degannya, berasa kayak paniknya ketemu orang, nge-MC pertama kali di kampus gitu kan. Iya. Nah itu tuh kayak rasa deg-degan dan rasa latihan yang bareng-bareng sama temen-temen tuh yang bikin kangen sih. Karena kalau online itu kan
nggak tahu ya kan emang agak mudah aja kalau misalnya di online. Jadi karena nggak ketemu langsung kali ya mungkin deg-degannya tuh rada kurang. Nah itu sih yang kayak ya bedanya tuh sinkron banget sih di situ. Kontras banget gitu di situ. BTW kemarin siapa? Si Elvira. Kemarin Elvira jadi moderator. Coba kita tanya nih. Gimana? Pesannya jadi moderator di Bincang Jurusan. Gimana tuh? Rasanya gimana? Perasaannya ini sih karena aku baru pertama kali juga ngebawain acara sih, jadi moderator di acara kayak gitu. Partisipasi. Dan ini juga event pertama aku kan di Hima. Nah aku tuh nggak nyangka kalau bakal seintens gitu loh jadi moderator. Karena kan sama latihan tuh narasinya tuh sebenarnya pendek kan kalau bagian aku, tapi ternyata harus ada banyak hal yang aku harus improv. Misalnya dosen yang ngomong apa, aku harus nanggepnya kayak gimana. Nah itu sih menurut aku yang jadi tantangan. Cuman di satu sisi karena kerja selama event itu aku juga saling komunikasi sama teman-teman yang lainnya. Jadi ada yang bantuin aku buat lu ngomong ini aja, atau nggak lu nanya ini aja ke ibunya. Jadi itu lebih ngemudahin aku buat ini sih. Maksudnya aku jadi lebih tenang gitu. Jadi nggak ngerasa kerja sendiri gitu. Karena ada teman-teman aku yang juga ikut bantuin. Iya, itu maksud gue teman tuh berpengaruh banget. Dan maksud gue kayak Vera kan jadi moderator, jadi dia buat ikut kegiatan juga harus mikir gitu loh. Itu sebenarnya yang dibutuhin tuh organisasi tuh kayak gitu sih menurut gue. Itu penting organisasi kayak gitu. Kita gantian tanya Amanda. Amanda nih kan masuk ODD ya kan. Maksudnya emang pengen di dalam internal himanya kan. Berarti apa sih maksudnya kenapa mau masuk ODD? Sebenarnya sih aku pengen kayak cari pengalaman baru juga kan, apalagi kalau di bidang internal itu kan kayak jarang gitu kan divisinya. Jadi aku pengen coba ikut ODD gitu. Oke. Kalau gue boleh bahas tentang masalah organisasi, kan kalian online nih. Kalian sebenarnya susah nggak sih ngatur waktunya, kayak misalkan harus kelas kah atau belajar? Kalau misalkan gue kemarin itu ada waktu di mana harusnya gue kelas, tapi karena gue ada rapat, jadinya gue harus ninggalin kelas gitu. Kalau kalian gimana cara ngebagi waktunya kira-kira? Kalau aku sih ikut Zoom-nya ikut dua device. Jadi ya mau nggak mau harus korbanin salah satu sih gitu. Kalau Elvira? Aku juga setuju sama Amanda. Emang kalau misalnya udah kepepet banget, emang harus korbanin salah satu. Sebenarnya harus lebih bisa ngebagi mana yang prioritas sama mana yang masih bisa dibelakangin gitu kan. Cuman kalau emang bisa dua device itu sih aku usahain dua device. Jadi tetap on bisa di dua-duanya. Tapi bentar, kalau misalnya kita paralel, maksudnya on dua device tuh tetap kan kita fokusnya tuh ke yang satu. Karena gue baru-baru ini kan ikut juga kan event kan. Itu tuh posisinya gue sebagai MC di situ. Nah, di satu sisi di saat yang bersamaan tuh gue harus presentasi juga di kelas. Jadi kayak itu keren sih, maksudnya itu pengalaman yang kayak multitaskingnya tuh dapet banget ya kan, dapet banget. Maksudnya gue waktu jadi MC itu kan benar-benar harus standby kan kalau ada apa-apa gitu kan. Terus presentasi juga kayak ya harus mikir juga kan. Itu sih yang bener kayak kalau online tuh. Gue nggak tahu kenapa ya. Gue kadang-kadang sebenarnya salah sih gue cara pemikiran gue ya. Kalau misalkan gue ada lagi rapat terus penting gitu dan juga jam kelas yang penting, kadang gue suka buka absen gitu. Gue buka absen kayak misalkan absen 20, ya udah lah gue pakai gitu loh. Maksudnya buat apa ada absen gitu loh. Ada jatah absen ya kan. Ya udah gitu. Kenapa nggak dipakai gitu? Maksud gue sayang kan. Kayak gitu sih kira-kira dari gue. Tadi pagi aku datang ke sini juga absen kelas. Oh iya. Karena kan mesti siap-siap dulu, terus rumah aku kan jauh di Jakarta Barat. Jadi terus mana dosen yang maunya on cam kan, terus saya dulu absen aja mumpung masih banyak. Tapi emang itu sih bikin malas karena kalau dosen minta on cam, cuman di sisi lain kita harus ngehargain, cuman di sisi lain kita juga kayak punya kesibukan lain. Kadang-kadang juga males lagi gitu loh. Tapi bentar deh, gue jadi pengen intermezzo. Kayak dulu tuh, maksudnya kalau misalnya situasinya nggak kayak sekarang yang online, kan prioritas kita tuh kan kayak ya kuliah, nggak ada kayak alasan kita ada kesibukan lain. Cuman karena ini online,
Jadi kayak kenapa kesibukannya kita juga nambah gitu ya? Ya kan maksudnya kelas tuh masih ada satu waktu di mana kalau kayaknya nggak bisa deh gue mau ngelakuin hal yang lain, padahal ya kalau kita mahasiswa ya utamanya ini kan gitu ya, ya kan? Karena online jadi kayak lebih fleksibel gak sih gara-gara online ini? Tapi gue kadang sempat mikir deh, kenapa ya kalau misalkan gue tahu kita kuliah atau sekolah tuh kan memang tugasnya ya belajar gitu. Iya. Tapi ketika kita ngurus organisasi, kadang jadi kayak ya udahlah gue jadi organisasi aja gitu. Oh. Gue bukan gimana tapi kenyataan yang pernah gue alamin, jadi kayak waktu itu di SMA gue kan ikut OSIS tuh. Ada rapat tuh gitu, dan itu di tengah istirahat tuh, di tengah istirahat udah masuk, terus akhirnya temen gue ngomong udah masuk nih, dan pelajarannya guru killer tuh waktu itu, guru killer. Akhirnya gue sama temen gue ngomong, yaudah nggak usah ikut lah kayak gitu, yaudah kita ngurusin organisasi aja lah gitu, karena kalau misalkan gue di SMA itu organisasi dilihat sama kepala sekolah, sama wakil sekolah, jadi gue kayak gue punya tanggung jawab nih buat sekolah gue gitu, makanya gue kadang-kadang kayak yaudahlah, makanya juga pas sekarang ini gue ikut organisasi, gue lebih milih waktu di organisasi, gue kayak gue punya tanggung jawab deh buat ini gitu loh. Meskipun memang tanggung jawabnya itu belajar. Iya, cuman kayak ya lebih benar gak sih kayak lebih prioritasin aja untuk sekarang tuh kita lagi butuh yang mana pada saat itu gitu kan. Kalau misalnya kita lagi UAS kan gak mungkin kan kita lebih memilih organisasi daripada UAS. Iya. Bener kan? Maksudnya kalau emang kalau kelas kan bukannya gimana-gimana tapi ada yang lebih penting pada saat itu gitu loh. Jadi nggak harus prioritas gitu. Tapi kalau kan gue kan kebetulan juga nggak pernah organisasi banget yang offline kan, karena offline tuh kita sebentar banget kan, sebentar banget baru ikut hima terus langsung online. Jadi gue belum merasakan merelakan kelas demi organisasi sih, karena kita belum yang aktif banget pada saat itu. Kita baru naik jadi aktivis, terus tiba-tiba langsung pandemi, kita online sampai sekarang. Iya, bener kan? Gue juga mau nanya deh, gue bahas tentang masalah organisasi, dia udah ngomong organisasi ya? Organisasi. Kalian pernah gak sih kayak ngerasa jengkel gitu sama kating-katingnya gitu, kayak ini senior, kakak kelas, kating. Kenapa sih gitu loh? Iya. Ada cerita nggak? Aku dulu sih sejauh ini karena kating aku yang di ODD tuh ramah banget. Waduh, enak banget. Ramah-ramah. Dari mana sih kamu? Alsut. Oh, kakak Alsut emang ramah-ramah sih. Kita semua ramah-ramah ya, Bim. Ini nggak bohongan ya, ini beneran kok. Lu tuh jangan klarifikasi, karena kalau klarifikasi jadi menimbulkan pertanyaan. Enggak, gue takutnya orang udah mengubah persepsi kayak, ini orang ini kayaknya senioritas nih gitu loh. Nah kalau dari Elvira sendiri gimana? Sedangkan kan kalau misalkan lo kan malah jadi moderator gitu kan, sedangkan latihan itu kan pasti ada pressure tersendiri kayak lo harus menggunakan bahasa yang tepat kah kayak gitu. Pernah nggak ngerasa jengkel sama kating-kating lo? Atau justru kebalikannya? Kating-kating lo yang support lo kayak gitu atau gimana? Sejauh ini sih juga nggak, kalau dari aku juga nggak ada yang rese katingnya. Justru malah lebih jadi kayak temen gitu loh, yang tadinya aku ngerasa kayak kaku gitu sama kating. Cuman karena merekanya friendly sama aku, jadi aku juga lebih bisa beradaptasi gitu. Katingnya siapa sih kalau boleh tahu? Nggak perlu dijawab, nggak apa-apa itu cuma. Ini sebenarnya ini masukan nih buat teman-teman yang suka senioritas, tolong dihilangkan. Iya betul. Terus asumsi juga stereotip juga organisasi tuh senioritas. Tidak. Zaman sekarang tidak gitu. Jangan. Jadi malah kayak rangkul gitu lah istilahnya. Oh rangkul banget. Dipeluk kalau bisa. Aduh. Karena gini, maksud gua kita nggak tahu gitu. Kita genapnya jadi apa? Iya betul. Gue lebih baik sekarang itu, gue mikirnya ya udahlah gue baik sama orang aja gitu. Gue nggak mau ngurusin masalah orang lah ya. Gue nggak mau ngeributin orang gitu. Karena kalau ngeributin orang, gue takutnya tiba-tiba dia jadi bos gue. Nah. Ya kan? Tiba-tiba jadi bos gue. Ini nih lo nih yang kemarin nih ya. Iya. Kenal lo sama gue, lo nggak naik gaji lo. Nah gue kan takut gitu. Iya kan. betul. Jadi gue udahlah cari aman aja lah gitu. Tapi kalau speak up masalah senioritas itu kan berhubungan erat sama organisasi kan. Pernah nggak sih kalian disenioritasin? Apakah di SMA? Iya, apa di SMA atau di SMP? Iya, kan maksudnya organisasi di mana aja? Mungkin kalau pas SMA pernah aku pernah ngerasainnya mungkin kalau aku cuman panitia, terus yang ngerasa senioritas tuh yang pengurus
yang lebih tinggi. Lebih Oh, tinggi. ininya. Oh, yang jabatan. Biasanya yang OSIS, ketua OSIS, Iya, Oh, iya, iya, ketua iya. Tingginya orang, biasa. gitu-gitu tuh. Padahal Bimo. Oh enggak ya? Oh enggak ya? Aduh. Ketua OSIS ya kan. padahal kan itu teman-teman aku sendiri, cuman Mereka merasa lebih tinggi karena jabatannya. iya benar. Jadi lebih ke segan gitu ya. Kalau aku pas SMP sih. Oh, Aku SMP. kayak bener-bener Gimana, gak jelas gimana? banget kayak sebenarnya ini bukan aku yang ngalamin tapi temen aku. Oh, ya boleh sharing. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya temen aku juga gak ngapa-ngapain tapi lewat koridor aja tuh kayak diomongin katanya ganjen lah, cewek gendut lah. Sudah biasa terjadi hal itu seperti Iya, itu. kalau itu udah culture. Oh enggak. Ya udahlah. Ya sudah lah, kadang-kadang udah diomongin. Ya udahlah. Ya Ngapain udah. juga. Iya benar. Gua gak punya power, ya udahlah. Gitu loh. Capek aja gitu. Biasanya Tapi kalau masalah ngomongin gue nggak punya power ya udahlah itu salah Bim. Maksudnya kayak Kenapa tuh? kalau misalnya kita ditindas juga kita kan nggak boleh. Bukan nggak boleh, kayak kita harus ngelawan gak sih kalau misalnya kita ditindas tanpa alasan yang jelas? Sebenarnya memang seperti itu. Cuman dalam realitanya yang kita ketahui. Iya iya. Realitanya kan semakin lu melawan lu diinjek-injek balik gitu. Iya iya. Itu Cuman mau kan realita. balik lagi ke apa yang Iya. Bimo bilang tadi, kita Iya. nggak tahu orang nanti Nah, jadi apa gitu kan. gue sih ya mikirnya kalau misalkan gue di posisi dia kemarin ya. Iya. Kayak misalkan di SMP di Lewat ngomongin koridor. gitu. Oh, gue diem aja. Gue jadi bos, awas loh ya tuh. Harusnya bilangin sama temennya, ya udah malah makin aja, makin dicantikin biar mereka makin kesel gitu kan. Makanya. Kalau gue sih sebenarnya rada kurang sih, kenapa harus orang ya atau orang tuh harus persepsi tentang organisasi itu senioritas itu. Kenapa ya? Padahal kita tuh enggak gitu loh. Iya iya. Gue bukannya klarifikasi. Kenyataannya enggak kok, Kenyataannya emang enggak. enggak. Memang enggak, karena ya organisasi ya dibuat untuk merangkul gitu. Iya betul. Ya berkembang bareng-bareng kayak gitu loh. Kira-kira gitu sih. Cuman emang pasti ada aja kasih awal-awal tuh kayak gap antara kita, maksudnya angkatan yang atas sama angkatan yang bawah. Itu tuh lebih ke angkatan atasnya yang harus lebih bonding ke bawahnya. Karena kalau mereka kayak kita nggak berusaha mendekat ke mereka kan mereka juga segan kan. Karena emang ya lebih tua dan kayak walaupun zaman sekarang ya nyantai-nyantai aja tapi tetap aja kan alami gitu, alamiah kalau misalnya namanya segan dan lain-lain kan. Kalian juga pas awal-awal juga gitu gak sih? Iya, bener-bener. Kayak apa ya, kayak takut tapi sebenarnya nggak takutin apa-apa. Iya ya, tapi emang gak enak aja Iya, gitu ya. iya. Lebih ke gak enak aja, benar-benar. Gue mau tanya nih ke kalian berdua. Sebenarnya kalian tuh di organisasi mau ngincer apa sih? Mau Apa masuk yang kalian hima mau ngapain? gitu? Apa yang kalian mau? Apakah untuk kerja nanti atau gimana? Kalau aku sih lebih ke pengalaman kerja sama orangnya. Karena kan kalau misalnya kita di kelas biasa, di kelas pelajaran itu kita bayangkan pekerjaannya tuh individual kan. Paling ada kelas tugas-tugas grup, tapi itu pun bukan yang apa ya, bukan yang benar-benar kita kerjain bareng-bareng. Kadang kita bagi tugas, lu Iya. kerjain ini, gue Iya. kerjain ini gitu kan. Tapi kalau di organisasi misalnya kita mau kerjain suatu event kan nggak bisa tuh kita kerjainnya sendiri-sendiri, harus benar-benar Bareng. bareng Berpikir gitu. bareng. Jadi menurut aku sih dari organisasi yang Paling pengen Lebih ke mungkin bekerja sama. lebih ke nyari kerja sama, Iya, lebih ke sama nambah teman juga. relasi sih sebenarnya. relasi itu penting Iya, banget kan. relasi. Kalau kamu gimana Cantik? Kalau aku juga sama sih kayak Elvira, lebih cari ke pengalaman berorganisasi lah gitu. Mhm. Karena aku yakin banget pas nanti kerja pasti ditanyain nggak sih Iya, iya. pengalaman Organisasinya kalian apa? gitu. Terus selain itu juga pengen apa ya, cari temen juga sih dari sini. Apalagi Kalau- online gini gak sih? Ibu Rizda Kalau gue pasti bingung sekarang. Karena kita sudah masuk organisasi jadi kayak ya udahlah, ikut aja lah. Enggak, tapi kalau gue inget-inget jawaban gue dulu ya, kan Iya. dulu juga pernah ditanyakan, kenapa sih mau masuk hima gitu. Iya. Lebih ke, ya itu gak sih jawaban mereka berdua. Jawaban mereka berdua kan sama. Kita itu nggak munafik butuh relasi gitu kan. Iya. Karena ya pasti butuh lah untuk nanti kita selesai kuliah. Terus juga bukan berarti yang kalau misalnya kita udah ikut organisasi, kita juga dapat relasi, paham nggak? Iya. Kalau kita nggak yang niat dan membuka diri di organisasi itu ya kalian gak bakalan bisa dapat temen juga gitu loh. Harus pinter-pinter juga kan, pinter-pinter kayak
ya mau kerja terus mau aware sama orang lain baru dia dapet. Kalau misalnya ya udah gue ikut organisasi tapi kerjanya tetap sendiri kan ya nggak dapet juga gitu. Nggak dapet juga sama aja. Sama sih gue juga waktu dulu ya. Ya waktu dulu 1 tahun lalu. Kayak gue harus buat CV gue nih gitu. Biar rame. Iya biar rame. Tapi semakin di sini gue ngerasa, gue kan lihat teman-teman gue juga tuh yang kerja kan. Cuman gue mikir karena gue udah ikut dalam acara, jadi gue kayak ngerasa kayak gue dapet nih poinnya, gue kayak bisa improve, bisa public speaking kayak sekarang, betul. terus itu relasi bagus gitu. Tapi gue juga ngeliat temen gue yang organisasi tuh diem aja gitu. Jadi ada. Terus gue mikir kayak ini orang diem aja gitu kan. Terus habis itu Ngapain? terus dia cerita sama gue, dia ngomong kayak gini, kok gue nggak bisa improve ya. Gue kayak ya lu mikir gila. Gue bilang gitu. Ya lu kagak kerja, gue bilang gitu. Ya lu diem doang ya mau kayak gimana kayak gitu kan. Iya benar. Kalau diem doang ya ngapain? Ya maksudnya kayak nggak bakalan bisa gitu loh. Iya. Karena Karena- harus belajar buat keluar dari zona nyaman juga. Iya. Nah, Itu poin itu. pentingnya. Kalau dari zona nyaman. Karena kalau nurutin kayak aduh malas, aduh gue nggak bisa, aduh gue tuh pemalu, aduh gue ini tuh kayak nggak bakal bisa, nggak bakal maju, nggak bakal berkembang. Betul gitu sih. Tapi kalau kan kalian udah ngerasain nih, maksudnya walaupun masih baru-baru, udah kerasa belum nih? Rasa dapet apa gitu dari organisasinya? Apalagi coba dari kamu? Kalau dari aku sejauh ini masih kerja aja sih. Iya, kerja. Tapi mungkin kerasanya di kerja kelompok ya. Iya. Kalau kerja kelompok berasa banget soalnya kayak kadang ada yang nggak muncul lah, Iya. ada yang cuma dikit gitu lah, bener. Kebetulan tuh akhirnya sekelompok, jadi kita sama-sama. Ya kita sama-sama sibuk. Misalnya kita kerjain apa di organisasi, tapi kita tetap ngerjain Tugas. Nah, sedangkan Iya. ada teman-teman lain yang kok dia nggak Iya, ngapa-ngapain, iya. tapi kok enggak. Nggak kerja juga ya kan? Nah, ini sebenarnya yang dibutuhin sama orang-orang. Betul. Temen sama temen tuh saling dukung itu Iya. tuh di organisasi. Karena di organisasi kalau lu nggak bisa ada teman ngedukung, lu pakai aduh males deh gue kayak gitu loh. Iya, Ada benar, temen tuh benar. males. Males. Gitu sih. Mungkin bagi orang yang kayak nggak deket, maksudnya nggak bisa membuka diri, lebih ke temannya juga agak kurang membuka dia kali ya. Iya. Jadi kurang nge-approach dia gitu kali ya. Tapi kalau misalnya udah di-approach ternyata dia juga nggak membuka, Ya berarti sudah. salah. Ya sudahlah, itu yang kamu pilih gitu Iya. ya. Kita juga capek kan ngurusin orang lain. Iya. Kita ngurusin sendiri aja, diri sendiri aja. Capek juga. Kalau dari kakak Bimo udah dapet apa nih dari Hima? Kan udah banyak nih pengalaman. Alhamdulillah sih gue relasi sih ya. Relasi. Itu lagi sih gimana relasi. Terus gue juga berhubung orangnya apa ya? Gue sih mau berubah gitu karena gue ngerasa waktu gue dulu tuh gue kayak males-malesan gitu. Terus gue nggak bisa nuangin ide gue gitu. Cuman waktu kemarin sempat ada acara, gue di pressure buat nuangin ide gue dan ternyata ide gue dipakai, gue mikir kayak ya udah. Iya. Berarti gue bisa punya apa ya? Bisa punya skill yang nambah nih. Iya, Gitu betul. sih dari gue. Oke, mungkin sudah habis waktunya. Iya. Dan sudah berakhir. Cepet banget ya, Dan nggak kali kerasa. Kita kebanyakan ketawa-ketawa di sini karena benar-benar Iya. santai banget nih materinya. Santai nggak banget, kayak ya. kemarin-kemarin nih. Materi yang sebelumnya agak bikin mikir. Kalau ini kan kita kita ketar-ketir ya, Iya. takutnya kayak salah ngomong. waduh, bahaya juga nih. Iya. Oke, berakhir sudah episode ketiga tentang masalah organisasi. Semoga teman-teman bisa ambil hikmah dari pembicaraan pada kali ini bersama Elvira dan Amanda dan juga Rizda. Bimo. Thank you. Thank you semuanya. Goodbye. Bye bye.